Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, hari ini kita akan belajar tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Yang pertama, kakak akan menjelaskan tentang membandingkan pecahan. Nah, pada materi membandingkan pecahan ini, yang perlu kalian ketahui pertama adalah mengenai tanda dalam membandingkan pecahan tersebut. Di sini ada 3 tanda yang akan kita gunakan ya. Yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini, dan yang terakhir seperti ini. Nah, untuk tanda yang pertama kita sebut kurang dari, atau terkadang orang-orang mengatakan lebih kecil dari. Tanda yang kedua kita sebut lebih besar dari atau lebih dari. Dan yang terakhir adalah sama dengan. Ya. Sekarang kakak akan memberikan contoh yang pertama. Misalkan ada pecahan 2/5 titik-titik 4/5. Nah, di sini kita akan membandingkan kedua pecahan biasa. Yang pertama 2/5 dan yang kedua adalah 4/5. Terlebih dahulu kalian harus memperhatikan penyebutnya. Bagaimana penyebutnya? Penyebutnya bernilai sama, yaitu 5. Kalau penyebutnya bernilai sama, maka kita tinggal melihat angka pembilangnya, yaitu 2 dan 4. Perhatikan, yang manakah angka yang lebih besar antara 2 dan 4? Betul sekali, angka yang besar adalah 4. Oleh karena itu, kita akan menggunakan tanda yang pertama. Jadi, kita menggunakan tanda yang pertama. Mengapa? Karena kita selalu fokus pada pecahan yang pertama, yaitu 2/5. Karena 2/5 tadi dia lebih kecil atau kurang dari 4/5, maka kita gunakan tanda yang pertama. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Oke, kakak akan memberikan contoh yang kedua. Misalkan ada soal 8/3 titik-titik 7/3. Nah, kembali perhatikan penyebutnya. Penyebutnya bernilai sama, maka kita fokus kepada pembilangnya. Antara 8 dan 7, yang manakah angka yang lebih besar? Betul sekali, yaitu angka 8. Nah, oleh karena itu, kita menggunakan tanda yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Pintar, yang kedua. Kenapa yang kedua? Karena kita harus selalu fokus pada pecahan yang pertama ini, yaitu 8/3. Karena tadi pembilang pada 8/3 lebih besar dibanding 7/3, maka kita menggunakan tanda yang kedua. Sehingga cara bacanya 8/3 lebih besar atau lebih dari 7/3. Baik, sekarang kakak akan membahas materi tentang membandingkan pecahan yang berpenyebut berbeda. Misalkan ada contoh 3/5 titik-titik 1/4. Nah, apabila kita menemukan soal yang penyebutnya berbeda seperti ini, maka cara membandingkan pecahannya itu ada 2. Yang pertama, kita bisa mengubah pecahan tersebut menjadi desimal. Dan yang kedua adalah dengan cara mengalihkan antara pembilang pada pecahan pertama dengan penyebut pada pecahan yang kedua, dan mengalihkan antara pembilang pada pecahan yang kedua dan penyebut pada pecahan yang pertama.
Kali ini kakak akan menjelaskan dengan menggunakan metode yang kedua ya, yaitu dengan mengalihkan antara pembilang dan penyebut. Jadi kita kalikan. Yang pertama yaitu antara pembilang pada pecahan pertama dengan penyebut pada pecahan yang kedua. 3 dikali 4 hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 12. Kemudian kita kalikan antara pembilang pada pecahan yang kedua dengan penyebut pada pecahan yang pertama. 1 dikali 5 adalah 5. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan. Yang mana angka yang lebih besar? 12 atau 5? Betul sekali, yaitu angka 12. Oleh karena itu, kita menggunakan tanda yang mana? Ayo. Yang pertama atau yang kedua? Betul sekali, yang kedua nak ya. Nah, selesai. Jadi cara bacanya adalah 12 lebih besar daripada 5 atau 3/5 lebih besar atau lebih dari 1/4. Bagaimana? Gampang kan? Ya, sangat gampang. Sekarang kakak akan membahas materi tentang mengurutkan pecahan. Nah, adik-adik, dalam mengurutkan pecahan, kita bisa menggunakan metode mengubah pecahan menjadi desimal. Nah, misalkan ada contoh 1/2, 1/5, 3/4, dan 5/8. Nah, ini adalah contoh soal ya. Sekarang perhatikan. Keempat pecahan biasa ini dia memiliki penyebut yang berbeda. Jika penyebutnya berbeda, maka kita gunakan cara mengubah pecahan menjadi desimal. Apakah kalian masih ingat cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal? Kakak harap kalian semua masih ingat ya. Akan tetapi, kakak akan kembali mengingatkan kalian, terutama yang sudah lupa, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Sebagai contoh, kita ambil pecahan yang pertama yaitu 1/2. Nah, apabila kita ingin mengubah pecahan biasa ini menjadi desimal, maka kita menggunakan sistem pembagian. 1/2 artinya adalah 1 dibagi 2. Kita lakukan pembagian 1 dibagi 2. Nah, 1 apakah bisa dibagi 2? Tentu tidak bisa. Maka kita tambahkan 0, naik koma. Setelah itu, kita bagikan 10 dibagi 2. Dapat berapa? Ayo, kita fokus pada perkalian 2 ya. Carilah angka berapa apabila dikalikan 2 hasilnya adalah 10. Perkalian 2, berapa? Betul sekali, 5. Maka angka 5 ini kita tulis di atas rumah. Setelah itu kita kalikan. 5 kali 2 sama dengan 10. Hasilnya 0. Jangan lupa tulis 0 di depan koma. Maka 1/2 apabila diubah menjadi pecahan desimal, maka hasilnya adalah 0,5. Selanjutnya 1/5 hasilnya adalah 0,2. 3/4 hasilnya 0,75, dan yang terakhir 5/8 hasilnya adalah 0,625. Sekarang kita urutkan pecahannya. Misalkan instruksi pada soal mengurutkan pecahan dari yang terbesar ke terkecil. Caranya adalah tinggal kita perhatikan angka pertama di belakang koma. 0,5 maka kita fokus pada angka 5. 0,2 kita fokus pada angka 2. 0,75 kita fokus pada angka berapa? Yuk. Ya, pada angka 7 ya. Karena angka 7 ini berada tepat di belakang koma. 0,625 kita ambil angka
6. Sekarang tinggal kita perhatikan angka yang kakak lingkari ini. Yang mana angka paling besar? Yaitu angka 7. Maka 0,75 adalah yang paling terbesar. 0,75 ini dia mewakili pecahan yang mana? 3/4. Maka kita tulis 3/4. Jangan lupa dicoret ya. Nah, selanjutnya antara 0,5, 0,2 dan 0,625 yang mana lagi yang paling besar? Betul sekali, 0,625. Dia mewakili angka pecahan 5/8. Selanjutnya yang mana? 0,5 mewakili pecahan 1/2. Dan yang terakhir adalah betul sekali, 0,2 mewakili pecahan 1/5. Nah, bagaimana adik-adik semua? Mudah kan cara mengurutkan pecahannya? Ya, sangat mudah insya Allah. Baik, cukup sekian untuk hari ini. Kakak harap kalian sudah mengerti. Kakak akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.